Haleluya. Puji Tuhan. Hanya Dialah Allah dan Tuhan kita. Hanya Dialah yang patut kita sembah pada pagi hari ini. Tentunya kita telah mempersiapkan diri kita untuk kita boleh datang menghampiri tata Tuhan. Karena Dia yang mempunyai alam semesta. Dia yang memberikan bagi kita umat kesayangannya. Mari kita satu di dalam doa. Allahku, Rajaku, kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih sayang-Mu yang Kau berlakukan di dalam kehidupan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu datang mencari hadirat-Mu. Kami rindu datang untuk bertemu langsung dengan Engkau. Kami rindu datang untuk dicelitkan hati dan mata rohani kami. Kami rindu Tuhan, Engkau ada pada pagi hari ini. Terima kasih Allahku. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kebaktian kami pada pagi ini. Haleluya. Dalam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Allah yang benar. Amin. Tulus dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu Engkau besar. Amin. Amin Tuhan, kami rindu Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Ya Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Kau yang bertata, tulus dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Tuhanlah yang meneguhkan iman kami sampai hari ini dan selama-lamanya, mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan lebih dari yang kami doakan, lebih dari apa yang kami harapkan. Betapa kami bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa dalam mengasihi, dalam memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami Tuhan lewat pujian. Dan sebentar kami akan belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau mengurapi kami semua, memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami paham apa yang kami pelajari pagi hari ini.
Roh Kudus mengurapi kami dan juga membuka hati, pikiran kami, bahkan telinga kami, sehingga kami fokus untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap juga untuk menghidupinya. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang kelima. Dan saya pikir ayat ini tidak asing bagi kita. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu tandai. Bapak Ibu yang suka atau yang masakannya enak, langsung tandai aku garam. Tapi Bapak Ibu juga yang takut dengan kegelapan, tandai aku jadi terang. Amin. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar dari nats yang kita baca. Mungkin sudah sering kali kita dengarkan, sering kali didengarkan, sering kali dibaca. Dan saya percaya firman itu selalu baru setiap hari. Hari ini, pagi ini, saya kasih satu judul yang sederhana. Saya pinjam, permisi. Saya pinjam filosofi Bapak Ibu suku Jawa. Boleh ya? Saya pinjam, nanti tak balik no. Nanti saya kembalikan. Ada satu filosofi bahasa di Jawa aja saya bilang, yang dimunculkan oleh satu tokoh yang terkenal juga di Pulau Jawa. Filosofi itu sederhana, tapi terus tanpa, artinya tidak akan ditelan zaman. Filosofi itu judul renungan kita pagi ini. Urip iku urup. Benar ya? Benar gak bahasaku? Kalau salah tolong Bapak Ibu perbaiki. Karena saya mungkin logatnya Batak, tapi ngomongnya sedikit kejawen gitu loh, Jawa. Urip iku urup. Urup atau murup? Oke. Urip iku murup. Mungkin tanpa saya jelaskan Bapak Ibu Saudara sudah membayangkan dan pengertiannya sudah A, B, C, sudah paham. Urip iku murup. Jadi ketawa saya mengucapkannya. Hidup itu menyala. Hidup itu bercahaya. Hidup itu memancarkan atau hidup itu bermanfaat. Itu pemahaman yang bisa saya pahami. Semoga tidak salah. Dan pagi ini kita belajar sedikit renungan firman Tuhan dari satu tema yang singkat dari teks yang kita baca, bahwa hidup itu
harus menyala. Hidup itu menyala. Ya memang hidup itu harus menyala. Hidup itu harus bermanfaat katanya. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau aku mati itu keuntungan. Kalau aku hidup menghasilkan buah katanya. Itu namanya menyala. Urip iku muruh. Membuat saya selalu tersenyum. Saya baca ulang ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Satu tema yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Hidup itu menyala, hidup itu bersinar. Jadi nanti Bapak Ibu lebih gampang, saya rasa lebih gampang mengingat filosofi bahasa Jawanya. Urip iku muruh. Sekarang coba kita lihat dari teks itu. Bagaimana urip iku bernyala? Saya campur-campur ya. Bagaimana hidup itu menyala, memancarkan cahaya di tengah kondisi sekarang ini. Loh, ini tuntutan setiap zaman ke zaman, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah panggilan bagi orang yang percaya dan tidak bisa tidak. Makanya sebelum Tuhan menyampaikan itu kepada murid-muridnya yang mengikut dia, ayat yang di atasnya itu Tuhan sudah jelaskan, berbahagialah mereka yang dianiaya. Jadi bagaimana hidup kita ini memberikan manfaat, bagaimana hidup kita ini bercahaya di tengah kondisi, apalagi selagi kita berada di tengah penganiayaan. Di tengah kondisi sekarang ini, ada dua gambaran yang tadi kita baca, garam dan terang. Kita lihat yang pertama. Ayat yang ke-13, saya baca ulang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam itu bisa menguntungkan, bisa juga merusak. Ingat ya, Bapak Ibu Saudara. Garam itu bisa menguntungkan, bisa juga merusak. Sekarang kita lihat, kenapa Tuhan Yesus itu mengatakan, kamu adalah garam dunia. Ada apa dengan garam? Ada apa dengan garam? Kita coba melihat pada zaman kuno. Jadi kalau bicara soal garam, jangan kita lihat, jangan kita ingat garam kita yang di dapur. Mungkin rasanya sama, tapi bentuknya beda dengan garam yang dimaksud oleh Tuhan. Karena itu pasti sesuai dengan budaya di sana. Oke. Jadi pada zaman dulu garam itu paling berharga dan menjadi satu kebutuhan yang sangat penting bagi mereka. Saya tidak menjelaskan jauh lebih banyak. Kita langsung kepada poinnya. Garam itu intinya memberi rasa enak. Itu satu. Fungsi garam itu memberi rasa enak. Yang kedua, ini fungsi garam yang baik. Mengawetkan makanan. Dulu kan tidak ada kulkas, tidak ada kulkas. Dan perjalanan mereka lebih sering jauh. Membawa makanan itu, kalau tidak diawetkan, dia akan busuk. Jadi, digarami dulu. Supaya tetap awet, seger. Gitu. Mengawetkan makanan. Atau mencegah kebusukan. Itu garam. Tapi apakah ada lagi fungsi yang lain? Ada. Tapi coba kita lihat, fungsi dari garam itu memberi rasa.
memberi rasa yang enak. Sebab itu dikatakan tadi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu dikasih penyekap Injil Matius itu, tapi kita baca dulu di dalam Kolose pasal yang keempat. Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sederhana. Jadi apa maksudnya Tuhan ketika Tuhan katakan kamu adalah garam? Kamu adalah garam yang bisa memberi rasa yang enak di dunia. Jadi apa maksudnya itu? Kalau kita baca dari Kolose ini, dia katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, tawar. Berarti itu ada hubungannya dengan sikap moral orang percaya, karakter orang percaya, perkataan orang percaya, perbuatan orang percaya di tengah dunia. Menampilkan sesuatu yang berbeda dengan dunia, tawarkan atau tidak. Memberikan rasa yang enak, rasa yang nikmat atau tidak. Memang saat kita masukkan garam ke satu masakan, dia akan berbau. Dia tidak terlihat, tapi rasa bisa dirasakan. Itu garam. Memberikan rasa yang enak di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, ada seringkali apakah harus memberikan rasa yang enak itu dengan perkataan, dengan karakter, dengan perbuatan itu, dengan lemah lembut, ya nasihatnya begini dan begitu. Satu, sabar, lemah lembut, iya, tapi tetap harus tegas. Bagi saya, tetap tidak ada kompromi. Memberi rasa yang enak bagi sekitarnya, terutama kalau garam itu saya bilang diutamakan, tapi semua lebih dikhususkan. Saya kasih satu kesimpulan dalam satu keluarga. Satu keluarga itu garam itu dekat di rumah sendiri kan. Satu keluarga itu bisa nggak memberi rasa satu dengan yang lain, rasa yang enak seperti kebenaran firman Tuhan. Atau sebaliknya nanti kita lihat. Atau hambar. Atau tawar. Tidak ada rasa apa-apa. Berarti sudah mati rasa. Itu yang bahaya nanti. Tapi itu satu fungsinya. Yang kedua tadi saya katakan mengawetkan makanan atau mencegah kebusukan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kita baca dulu di dalam Markus. Itu jangan lupa dikasih penyekat ya. Markus pasal yang ke-9. Markus yang 9 ayat 50. Tapi nanti perhatikan ayat B. Namun saya baca satu ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Bagian B. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tadi saya bilang salah satu fungsi garam itu mengawetkan, mencegah kebusukan, mencegah supaya tidak busuk makanan itu. Firman Tuhan bilang seperti ini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Sampai situ dulu. Artinya, jika garam itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu,
kita awet. Seger. Paham ya? Awet, segar artinya kita tidak gampang terkontaminasi dengan kebusukan. Di mana-mana ada kebusukan, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam, supaya garam itu mewarnai hidup kita, sehingga tidak terkontaminasi dengan kebusukan. Ingat, salah satu fungsi garam tadi, mencegah. Mencegah jangan sampai busuk. Jadi, kalau firman Tuhan bilang, garam itu ada dalam dirimu, berarti kita tidak sampai mengalami, bahkan terkontaminasi, bahkan sampai mengalami kebusukan. Itu satu. Yang kedua, seharusnya kita sebagai anak-anak Allah yang menjadi garam, bisa mencegah banyak kebusukan di sekitar kita. Kita bisa mencegah mereka, kerusakan, kejahatan, atau kita nimbrung. Ikut mereka, ikut busuk, ikut rusak, ikut jahat. Mana identitas kita sebagai garam? Karena kalau sudah terkontaminasi, sudah ikut busuk, sudah ikut rusak, sudah ikut kejahatan itu, berarti dia sudah kehilangan rasa. Itu yang merusak. Itu yang saya bilang tadi. Garam itu menguntungkan, tapi juga berbahaya. Identitasnya tetap garam. Nanti kita lihat itu. Makanya bagi saya, yang dituliskan oleh Injil Markus itu, bagian satu yang warning bagi kita. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu. Ternyata ketika garam itu ada, memenuhi hidup kita, salah satu yang ditulis di situ juga. Dan selalu hidupmu berdamai, yang seorang dengan yang lain. Ingat, ketika tidak ada garam, maka otomatis kebusukan itu gampang. Berarti bakteri yang menyebabkan busuk itu gampang menyerang daging itu. Saya bilang daging aja atau tubuh kita atau makanan itu. Ketika itu sudah mulai terserang, perhatikan kalimat itu. Maka di dalamnya itu bukan lagi kedamaian. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Maka di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, ternyata kehadiran kita itu bukan menjadi garam yang bisa mencegah. Masalahnya tidak ada rasa. Tapi jika itu ada katanya, kita semacam dibentengi. Tidak ada yang bisa, bakteri yang bisa mengenai kita. Tidak akan bisa terkontaminasi dengan kebusukan itu. Dan kita juga, kehadiran kita bisa mencegah. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menyampaikan itu berarti ada sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini. Kita disebut dunia. Berarti tidak lingkup yang terbatas. Kita harus memberi rasa. Bukan lingkup yang terbatas, kita harus melakukan pencegahan. Karena ketika kita masuk ke situasi ini, komunitas ini, di dalamnya itu ada kebusukan. Di dalamnya itu banyak kejahatan. Kehadiran kita mampu mencegah atau kita masuk menjadi bagian dari mereka. Orang Yunani menyebutkan garam itu artinya rahmat. Jadi rahmat yang memberikan rasa yang enak dan yang mampu mengawetkan. Rahmat, kasih karunia. Bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dua fungsi dari garam itu coba kita renungkan dalam hidup kita. Uripiku murup. Memberi rasa dan mampu mencegah atau tidak. Bisa mengawetkan, bisa mempertahankan hidup kita dalam kebenaran atau kita terkontaminasi dengan berbagai bakteri itu. Tapi kalau kita melihat
jika Bapak Ibu Saudara pernah mengingat kisahnya Nabi Elisa. Nabi Elisa yang memasukkan garam ke air. Ingat kisah itu? Ada yang ingat? Semoga semuanya mengingat. Ternyata di tempat itu satu air yang menyebabkan banyak kematian dan keguguran. Dan Elisa bilang, ambil satu piring dan garam. Kemudian garam itu ditaburkan. Setelah itu garam ditaburkan ke air itu, maka air itu sehat. Tidak ada lagi kematian dan tidak ada lagi keguguran. Artinya bagi saya, walaupun memang kita harus tahu bahwa itu adalah pekerjaan kuasa Tuhan, berarti garam itu menyehatkan. Seharusnya memberikan satu kesegaran, kesehatan, pemulihan di sekitar kita. Rada sulit memang. Tapi itulah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali waktu ditanyakan sambil merenung satu dengan yang lain, setelah menyebutkan beberapa fungsi garam itu, satu orang menyelotok. Oh, ada lagi fungsi garam. Garam itu membuat kita cepat haus, katanya. Berarti kalau cepat haus minum terus nggak akan sampai dehidrasi. Ilustrasi saja sedikit. Dua fungsi garam yang lebih utama yang kita harus perhatikan, memberi rasa. Sebenarnya ketika memberi rasa, sama dengan kisahnya Elisa itu. Memulihkan, menyehatkan air itu. Kemudian mengawetkan sehingga tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri kebusukan. Mencegah jangan sampai melebar kebusukan. Itu garam. Sebab itu kalau saya katakan, kenapa sampai Tuhan mengatakan yang seperti itu, kamu adalah garam dunia. Karena dunia sedang kehilangan rasa. Dunia ini sudah kehilangan rasa yang enak, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir Bapak Ibu Saudara bisa merasakan. Sudah kehilangan rasa yang enak. Yang kedua, ternyata dunia ini sedang mengalami kebusukan. Mari kita ikut busuk? Enggak. Jangan ikut. Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Berarti harus menggarami dunia ini, memberikan rasa yang sudah hilang, dan mencegah menularnya banyak kejahatan demi kejahatan. Walaupun kita tahu, akhir zaman, manusia makin jahat, keadaan makin rusak. Tapi kehadiran kita seharusnya memang betul firman Tuhan. Mencegah kebusukan, kejahatan, kerusakan yang terjadi di dunia. Tadi saya katakan bahwa garam itu bisa menguntungkan, bisa merusak. Rusaknya begini. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Dalam Lukas, kita baca dulu dalam Lukas. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Tidak jauh beda dengan Matius dan Markus. Lukas 14 ayat 34 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya kasih satu contoh. Garam itu tidak seperti garam kita yang di dapur, tapi dia dalam bentuk batangan. Yang mungkin yang lebih mudah sih, walaupun tidak persis, jika Bapak Ibu Saudara tahu teh celup, itu aja lah sedikit contohnya. Jadi itu dipakai, dicelup, dimasukkan, nanti rasa garam itu habis. Tapi tempatnya itu masih tetap disebut garam. Tidak dibilang tangkai. Berarti identitasnya, namanya tetap garam.
sebutannya garam, ya kan? Makanya firman Tuhan bilang, tidak, ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Jadi jika rasa itu sudah hilang, rasa itu sudah habis, dan tidak ada rasa, artinya garam itu tawar, garam itu hambar, dengan apa dia diasingkan? Tidak ada gunanya. Ingat, identitasnya tetap garam, tapi tak ada rasa. Gak ada rasa. Gak ada rasa asin. Jadi untuk apa lagi itu yang disebut garam? Firman Tuhan bilang, ayat yang ke-35, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi, batangan garam yang habis itu rasanya itu, yang tersisa itu, yang tidak ada rasa asinnya lagi, itu tidak ada gunanya. Kalau itu dilempar ke ladang, ini ladang, tanah-tanah ini, tanah pekerjaan mereka, maka tanah itu akan tercemar dan tidak bisa dipakai lagi. Gak bisa digunakan tanah itu, makanya dibuang ke ladang, gak akan bermanfaat. Tanah itu tidak makin subur, tidak. Mau dipakai jadi pupuk, gak bisa. Satu-satunya dibuang, diinjak-injak. Saya bilang, saya pikir tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ngeri kalau ini. Jadi apa? Saya bilang tadi, identitasnya masih tetap garam, tapi rasa nggak ada. Jadi tidak jauh berbeda dengan Timotius tadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, masih disebut garam Bapak Ibu, tapi nggak ada fungsi. Tadi saya bilang perusak. Itu perusak. Jika Bapak Ibu masih ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, hati-hati, yang memang ibadah kita formalitas. Benar-benar kehilangan rasa, masih ibadah, masih kita pelayanan, bahkan masih banyak hal-hal rohani yang kita lakukan, tapi kehilangan esensi ibadah itu, kehilangan rasa itu akan menjadi pengacau, itu akan menjadi perusak, itu akan menjadi pemecah belah. Makanya firman Tuhan bilang, jauhilah mereka itu. Garam itu apa? Buang, biar diinjak-injak. Gak ada manfaatnya, gak ada lagi gunanya. Dibuat untuk pupuk, gak bisa. Ditaruh ke ladang, gak bisa membuat tanah itu makin bergizi. Tidak, tapi rusak. Itu garam. Itu sebabnya saya katakan, Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia kepada kita. Karena dunia sedang kehilangan rasa yang enak. Mau kita memberi rasa itu, identitas kita, panggilan kita menjadi garam. Dunia itu sedang busuk. Kehadiran kita mencegah kebusukan semakin meluas atau masuk di dalamnya. Kita yang merenungkan. Ingat, urip iku murub. Yang kedua, terang. Kembali ke Injil Matius. Ayat 14-15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang kedua, menjadi terang. Menjadi terang dunia. Bagaimana kita mau menjadi terang?
Otomatis kebenaran firman Tuhan ini disampaikan kepada anak-anak Tuhan. Pada masa itu kepada murid-muridnya. Tapi hari ini kepada kita. Sebab kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya. Dengan tujuan kita menjadi terang. Kita menerangi dunia ini. Dengan terang yang sudah diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, fungsi terang itu lebih berfungsi jika terang itu berada di ketinggian. Sama seperti firman Tuhan kan, di atas gunung katanya. Bukan di bawah gantang, ditutupi sehingga mati. Tapi kalau dia di atas akan menerangi semua. Saya kasih satu ilustrasinya atau contohnya. Bapak Ibu, ibu-ibu aja deh, atau para wanita yang suka dandan bersolek ketika bercermin gini, dandan gitu loh. Dandan gelap, kemudian lampu taruh di bawah, ya, di bawah mejanya, di bawah meja riasnya. Kemudian Bapak Ibu, ibu-ibu atau para wanita yang suka dandan, nanti dandan, bersolek, pasang bedak, pasang alis, pasang make up, pasang apa lagi, tapi lampu di bawah. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Melorot. Pasti belepotan. Gak jelas. Alisnya apakah bisa jadi ke sini atau bagaimana? Jadi memang yang tepat, terang itu harus ada di ketinggiannya. Supaya ketika terang itu menerangi, maka akan terlihat jelas. Dandanannya sudah api atau belum. Saya juga mau bilang, kenapa Tuhan sampai mengatakan kamu adalah terang dunia? Ternyata dunia dalam keadaan gelap. Perlu terang. Ketika terang itu sudah ada di situ, Bapak Ibu Saudara, ketika terang itu sudah ada di tengah kegelapan itu, maka akan memberikan rasa nyaman, tentram, hilang ketakutan. Pertanyaan saya, siapa yang takut dalam ruangan yang gelap? Ada yang takut? Tidak ada yang ngaku. Padahal ada sebenarnya. Tidak apa-apa juga. Itu sebabnya ketika ada dalam kegelapan, mau tidak mau memang orang akan merasa takut. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat sesuatu apapun. Jangan suruh melihat masa depan. Masa depan yang jauh, di dekatnya sini aja, ternyata nggak bisa lihat. Tapi kehadiran terang yang ada di situ, tadi saya bilang, akan memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram, rasa takut itu hilang. Ada kedamaian ketika kita hadir di dalam dunia yang gelap. Ketika terang itu hadir di dunia kegelapan itu, orang yang tidak bisa melihat dirinya dengan jelas. Tadi sama dengan kita para wanita yang sedang dandan itu loh. Orang yang tidak bisa melihat dirinya dengan jelas, ada terang di situ, dia akan melihat dirinya sendiri. Dia tahu siapa dirinya. Bukan cuma itu, tapi dia tahu sasaran hidupnya. Dia bisa melihat jauh ke sana, ternyata aku harus ke sana. Yang ketiga, waktu terang itu sudah masuk di tengah kegelapan, kalau di dalam kegelapan, orang itu akan tersesat. Tersesat. Dan bisa bukan hanya tersesat, jatuh ke dalam jurang, bisa. Terpelosok ke dalam jurang, itu bisa.
Tapi kehadiran terang itu ternyata memberikan sesuatu dalam kehidupannya. Dia tidak lagi tersesat, dia punya pengharapan yang baru, dia punya satu tujuan yang baru. Bukan hanya tidak tersesat, tapi dia menemukan jalan hidupnya yang benar. Itulah terang, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita renungkan, sangat luar biasa panggilan itu dalam hidup kita. Tapi memang tidak semudah yang kita ucapkan. Tapi mau tidak mau, itu bagian dari panggilan kita. Itu sebabnya kita tidak bisa juga menghindar dari itu. Terang itu tidak menghindar dari kegelapan, tetapi dia bersinar di tengah kegelapan. Terang itu tidak menghindar dari kegelapan, tetapi dia bersinar di tengah kegelapan. Terang itu tidak terpisah dari kegelapan, tetapi terang itu sanggup menembus kegelapan. Dia tidak terpisah dari kegelapan, tapi dia bisa menembus kegelapan itu, bahkan menguasai kegelapan itu sehingga jadi terang. Itu kalau terang itu berada di atas. Tadi dibilang di atas bukit. Terang itu sanggup menerobos kegelapan yang terjadi. Ingat, Bapak Ibu Saudara, dunia ini makin hari makin gelap. Ya memang kelihatan terang, tapi dari segi manusianya, karakternya, moralnya sedang rusak, gelap, penuh dengan kejahatan. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi kehadiran terang itu memberikan rasa aman bagi orang yang tinggal dalam kegelapan, rasa tentram, tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Kehadiran terang itu memberikan satu pancaran baru hidup yang dia bisa lihat jelas kehidupannya siapa dan apa kehidupannya ke depan. Dan yang ketiga tadi saya bilang, dia memiliki pengharapan yang bukan hanya dia merasakannya, tapi dia menemukan yang terbaik. Itulah Tuhan Yesus. Seperti saya katakan, terang itu tidak menghindar dari kegelapan, tapi dia bersinar di tengah kegelapan. Terang itu tidak terpisah dari kegelapan, tapi terang itu sanggup menerobos kegelapan itu. Sehingga kegelapan semakin berkurang, maka yang muncul adalah terang. Ketika Tuhan mengatakan dua itu, garam dan terang, berarti ada sesuatu yang terjadi di tengah dunia. Ingat ya Bapak Ibu, dunia sedang kehilangan rasa Bapak Ibu. Saya yakin kita bisa merasakan itu di lingkungan yang terdekat. Dunia kehilangan rasa yang enak. Dunia ini ternyata sedang mengalami banyak kebusukan. Mari kita belajar bersama-sama benar-benar urip iku muruk. Dunia itu sedang dalam kegelapan. Jadilah kita terang bagi. Kami bersyukur Tuhan hanya kepada orang-orang sabar yang terus menjaga, memelihara hati pikiran kami. Dan kami boleh menjalani hidup ini dalam penyertaan. Dan sebentar juga kami akan berpisah pulang. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu bersama dengan setiap anak-anak. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur dan Engkau turun tangan buat setiap kami. Maka sekarang sedang cepat dikasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita,
damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya dan kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun yang terbaik di waktu